Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Dan kali ini balik lagi ke pilih-pilih kartu seperti biasa. Ada 3 kartu yang ada di hadapan kalian. Kalian bisa pilih salah satunya dari 1, 2, dan 3. Mana yang menurut kalian cocok dengan intuisi kalian atau menurut hati kecil kalian ya. Mana yang benar-benar pas dengan keadaan kalian pada saat ini. Dan ini untuk general, artinya untuk siapa aja yang kalian pikirkan, mau itu mantan, mau itu pacar kamu, atau gebetan, atau mantan suami, mantan istri, bisa siapa aja ya. Buat kalian yang lagi kepoin perasaan seseorang seperti apa, kalian bisa pilih-pilih kartu. Dan ini tidak pakai waktu, kapan aja kalian bisa mengulang-ulang video ini, karena tidak pakai timeless, tidak ada waktunya, bisa kapan aja, oke? So, kalau nggak cocok dengan keadaan kamu, apa yang saya bacain, nggak usah dipaksain, karena bisa berkonsultasi untuk yang lebih terkhusus dan secara pribadi. Ya, jadi buat kalian yang ingin bertanya secara pribadi, yang mau lebih private atau lebih khusus, lebih tepat pembacaannya untuk kamu dan pasangan, untuk asmara percintaan kalian atau permasalahan hubungan kamu bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah judul, sudah ada di deskripsi syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga langsung hubungin aku lewat Line ataupun Instagram, oke? So, sekali lagi aku kasih judul, bagaimana perasaan dia sama kamu. Ya, sekarang gimana sih perasaan dia sama kamu? Dan perasaan ini bisa apa aja ya, bisa untuk siapa aja, mungkin teman atau gebetan atau orang yang kamu suka, atau kamu lagi baper sama seseorang yang dekat sama kamu, atau memang kamu lagi bingung sama perasaan pasangan kamu, pacar kamu, atau suami kamu, atau istri kamu, atau mantan kamu lagi kepoin bagaimana sih rasanya dia sama kamu, ya, bagaimana sih perasaan dia sama kamu. So, pilih salah satu kartu yang ada di hadapan kalian. Saran aku pilih 1 deck kartu aja, jangan lebih, karena di setiap pembacaannya pasti berbeda-beda alur ceritanya, biar kalian gak bingung gitu ya. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa pause videonya dalam memilih. Oke? Oke, kita awasin dulu kartunya dari nomor 1 dulu ya. Oke, kita lihat untuk deck pertama. Gimana sih perasaan orang di nomor 1 ini sama kamu? Untuk deck kartu pertama, bagaimana perasaan dia sama kamu di deck kartu pertama ini? Bagaimana perasaan dia? Gimana perasaan dia sama kamu? Oke. Ada Queen of Wands. Terus juga ada Eight of Swords. Ada Ace of Cups. The Empress, Knight of Wands, Six of Wands, ada King of Cups, Nine of Wands, Knight of Swords. Oke, ada Six of Cups. Oke, kita awasi dulu. Oke. Oke ya.
Di sini bottom of the deck-nya ada The Emperor. Four of Pentacles, ada Four of Wands. Oke. Oke, nomor 1. Di bottom of the deck-nya di sini aku lihat kamu udah cukup bisa lebih happy, lebih bahagia sama diri kamu sendiri. Bahkan kamu juga punya dunia kamu sendiri gitu loh. Maksud aku tuh gini. Untuk di deck pertama, kamu tuh udah bisa lebih happy walaupun misalnya tanpa seseorang. Ya. Ada seseorang yang mungkin ini energinya orang yang cukup gengsinya gede. Gengsinya luar biasa gede. Tapi di sini dia masih mantau kamu. Dia masih mau tahu tentang kamu. Tapi aku rasa kamunya yang sudah tidak mau berbagi lagi sama dia. Ya. Kamu sudah tidak mau saling berbagi lagi sama orang ini dan sudah tidak mau tahu gitu ya. Tapi dia masih melihat kamu dan pengen tahu tentang kamu nih. Ya, ada The Emperor yang dimana dia masih punya rasa yang gede, punya rasa yang besar. Mungkin aja orang ini mungkin sudah terjadi atau akan terjadi. Orang ini akan berambisi untuk memantau kamu, bahkan mungkin untuk maju ke kamu. Tapi kamunya yang sudah menutup kesempatan. Karena di sini kamu jauh lebih mengerti soal kebahagiaan tentang diri sendiri itu apa. Kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri. Walaupun misalnya kamu sudah punya, mau kalian yang sudah punya pasangan baru ataupun kalian yang single tapi kalian merasa happy walaupun single gitu. Kayak gue bisa kok sama teman-teman gue happy, tanpa pasangan gue happy daripada kamu punya pasangan tapi cukup menyiksa batin kamu. Jadi di sini aku rasa Four of Pentacles ini kamu tidak lagi ingin berbagi dengan seseorang, tapi dia masih memantau kamu tapi masih gengsi. Dia mau tahu soal kamu, dia mau tahu soal mungkin keadaan kamu gitu ya, tapi dia masih menjaga atau menahan karena ada rasa gengsi yang besar dari pihak dia. Orangnya cukup berambisi, orangnya cukup keras, batu ya, orangnya cukup batu, makanya dia masih nahan diri untuk kayak maju terlalu maju, dia nggak mau terlalu maju lah intinya. Tapi dia memantau gitu loh, memantau kamu itu gimana sekarang. Nah, di sini ada Queen of Wands sama Eight of Swords. Kamu merasa di sini selama ini tuh kamu yang ngerasa kayak nggak bisa kemana-mana nih. Kayak energi dia itu masih kayak ngiket kamu aja. Kamu ngerasa gitu, kamu tahu kenapa sih gue kayak mau buka hati susah, atau kenapa sih gue mau move on aja kayaknya ribet banget. Mau mulai sama orang baru kayaknya ribet banget. Karena kamu ngerasa kayak dia itu selalu menghantui kamu. Jadi kamu ngerasa keikat energinya sama energi dia. Jadi kamu tuh ngerasa kayak keikat aja sama dia, padahal hubungannya udah selesai misalnya. Karena di sini ada Six of Cups. Mungkin aja kalian sudah lama banget nih bersama-sama ya. Kalian sudah lama gitu menjalani hubungan. Jadi untuk benar-benar mengikhlaskan orang ini atau energinya dia, karena ini perasaan dia, untuk benar-benar mengikhlaskan masa-masa yang sudah lalu itu kayaknya susah. Walaupun kalian di sini aku lihat udah masing-masing. Kalian udah tahu apa yang kalian mau di sini. Ada Queen of Wands. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di sini ya. Ya kan? Kamu tahu apa yang membuat kamu bahagia gitu loh. Tapi kamu pengen melepaskan energi orang ini tuh kayaknya susah banget. Dan di sini kamu mencoba untuk kayak mau buka hati, ya, mau mencoba untuk buka hati. Tapi dianya ini nih, ya, dianya ini menuju kamu. Nah, seperti aku bilang tadi, kamu udah lebih baik, udah lebih bahagia, tapi
orang ini muncul. Orang ini muncul kayak kamu ngerasa dia menghantui kamu. Padahal di sini kamu udah jauh lebih kayak, ini gue gitu. Gue sekarang udah tahu cara menghargai diri. Gue tahu cara membahagiakan diri gue. Gue lebih happy sekarang tanpa dia. Dan seseorang yang kamu pikirkan ini melihat gitu loh. Kayak misalnya dia ngelihat, wah si A kok setelah putus sama aku dia jauh lebih baik sih. Kok setelah putus sama aku dia jauh lebih penghasilannya lebih apa ya, lebih meningkat. Kok dia sudah punya pasangan sih misalnya. Jadi orang yang kamu pikirkan itu ngelihat kamu tuh jauh lebih baik tanpa dia malah gitu. Dan di sini sedangkan kamu ngelihat dia itu ragu. Kayak ngerasa gue putus sama dia tapi dianya masih gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, masih begitu-gitu doang, nggak ada apa ya, nggak ada perubahan, nggak ada berpikir yang dewasa, masih tetap orang yang sama dan karakter yang tetap aja seperti itu gitu. Dan kamu ragu untuk memberi kesempatan ke dia. Tapi dianya di sini ada Knight of Swords, dianya masih on off sama kamu. Dianya ya seperti aku bilang, orang ini akan kayak menghantui kamu gitu ya. Orang ini akan maju lagi. Mungkin aja buat kalian yang tidak berkomunikasi, dia akan menghubungi kamu lagi. Karena dia masih ingat banget sama masa lalu. Dia lagi dalam masa-masa mengingat. Dia keingat banget dan kepikiran masa lalu banget nih. Masa-masa kalian di saat bersama. Aku rasa ini orang dari masa lalu yang sudah selesai hubungannya sama kamu, tapi kamu sudah jauh lebih baik daripada sewaktu bersama dia. Bisa jadi kamu sudah single, kamu masih single atau jomblo, atau bahkan kamu sudah punya pasangan lain. Tapi orang ini masih ingin mencoba untuk kayak berkomunikasi atau muncul lagi dalam kehidupan kamu karena dia ngelihat kamu, wah kamu tuh orangnya masih lebih baik gitu. Walaupun tanpa dia kamu jauh lebih baik sekarang. Mungkin kerjaan kamu naik jabatan, atau kerjaan kamu meningkat, atau penghasilan kamu luar biasa gitu. Sedangkan kamu ngelihat dia masih orang yang sama, yang tidak ada perubahan dan perkembangan. Dan itu yang membuat dia ngiri gitu loh. Membuat dia jadi apa ya, nih orang tetap jadi orang yang di atas daripada gue. Nah, dianya nyecer tuh, dianya ngejer tuh, dianya muncul lagi. Tapi di sini kamu sudah tahu apa yang harus kamu berikan sama diri kamu. Kamu udah tahu sama siapa kamu harus ngasih hati, atau sama siapa hati kamu itu lebih pantas gitu loh. Jadi kamu ingin keluar dari seseorang yang menurut kamu gak pantas untuk dikasih hati. Walaupun kayak mau move on tuh susah banget, atau mau cari orang lain tuh susah banget. Tapi sekarang kamu jauh lebih tenang, lebih bahagia. Mungkin sama teman-teman kamu atau keluarga kamu. Kamu udah jauh lebih menghargai diri daripada bertahan dengan orang yang sama tapi tidak ada perubahan dengan sikapnya. Kita lihat bagaimana perasaan dia sama kamu di deck nomor 1. Kita lihat selanjutnya ya. Oke, di sini ada Nine of Cups. Iya, jadi harapan kamu sebenarnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan saat ini. Kamu udah gak mau main-main lagi. Di sini ada Seven of Swords. Kamu sudah pergi dari orang ini, atau kamu berusaha menghindar dari dia. Ada Page of Swords. Tapi dianya malah stalking kamu. Dia cari tahu, dia cemas ketika kamu mungkin sudah membuka hati sama orang lain, atau kamu sudah bersama orang lain, atau juga kamu sudah tidak memperdulikan dia. Jadi dia cemas ketika kamu memang benar-benar udah move on. Di situ ada Two of Pentacles. Ya. Sebenarnya rasa dia ada, tapi dia bingung bagaimana cara supaya bisa menarik perhatian kamu lagi. Karena kamu benar-benar sudah ingin selesai, ya. Kamu sudah ingin rebirth,
Rebirth itu adalah death ini ya, kartu rebirth, dimana segala sesuatunya sudah berakhir dan kamu ingin awal yang baru. Nggak mau lagi kayak mendaur ulang sampah yang udah kamu buang, terus kamu daur ulang terus. Jadi kamu capek juga. Di saat kamu benar-benar membuang sampah-sampah itu, dianya datang. Tapi kamu udah jauh kayak orang yang udah masa bodoh gitu loh. Kamu udah masa bodoh sama orang ini, udah gak peduli. Nah, dianya berharap dan masih punya rasa yang besar, masih sayang sama kamu. Di sini ada Four of Cups, lihat nih. Bahkan apa ya, kayak kalaupun misalnya kamu perhatiin dia, ya misalnya kamu cari perhatian ke orang ini, dianya malah bingung bagaimana harus merespon kamu juga. Karena di sini dia lagi hanya memikirkan dirinya sendiri sih. Kenapa dia on off ya? Kenapa dia kayak orang yang nggak jelas atau kayak ngeghosting atau apapun lah pasangan kamu ini? Mungkin buat kalian yang masih menjadi gebetan, apalagi itu sering banget di ghosting ya. Nah, di sini dia cuman mikirin dirinya sendiri. Terbiasanya seperti itu. Jadi kamu capek di sini ya, ada Four of Cups, kamu capek memberikan perhatian kamu capek selama ini caring sama orang yang nggak layak untuk di-carekan gitu. Jadi sekarang kamu udah lebih masa bodoh sih. Tapi dianya berharap untuk bisa punya hubungan yang benar-benar bisa direspon sama kamu. Ada The Tower. Ya, ketika dia datang, ini semua udah runtuh tuh. Ya. Ketika dia muncul, kamu yang ngerusakin hubungan, kayak kita udah selesai gitu loh. Kita udah selesai, kita udah nggak bisa lagi nih. Nah, dianya berharap terus. Ya. Dianya terus kayak datang lagi ke kamu. Aku rasa ini seseorang yang sudah menjadi masa lalu dan semuanya kamu rasa udah telat gitu loh. Lu datang ke hidup gue lagi tapi udah telat banget, udah nggak ada kesempatan lagi. Di sini ada The Star, ya ada The Star, ada The Sun, ada Ace of Cups. Jadi kamu tahu sekarang perasaan kamu, bagaimana harus menjaga perasaan kamu untuk tetap bahagia, happy, jangan disakitin orang lagi. Kamu udah tahu caranya seperti apa. Kamu jauh lebih bisa menghargai diri sendiri daripada memikirkan perasaan cowok, perasaan cewek. Kamu lebih melihat ke dalam diri kamu nih. Kamu lebih melihat ke dalam perasaan kamu sendiri. Apa yang baik buat kamu, apa yang gak baik buat kamu. Jadi kamu udah bisa happy tanpa dia. Di saat kamu sudah lebih legowo, dianya datang. Dan kamu rasa semuanya udah terlambat. Kalau dibilang dia punya rasa sayang, masih ada. Tapi untuk apa rasa sayang itu dia munculin kalau dianya gak jelas gitu loh. Dia nanti ngejar kamu lagi saat kamu sudah mulai move on, nanti dia ngejar kamu lagi. Tapi ketika kamu memberi kesempatan, nanti dia mengulang hal yang sama atau melakukan apa ya, kayak kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu dan itu berulang-ulang dan kamu nggak suka dengan kesalahan itu gitu. Jadi kamu rasa percuma kalau kamu memberikan toleransi tapi selalu diulangi kayak gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk benar-benar selesai aja. Kita memang sudah selesai dan tidak bisa didaur ulang lagi gitu. Kamu rasa semuanya udah terlambat. Jadi kedatangan orang ini udah terlambat. Udah gak bisa lagi karena kamu sudah lebih happy sekarang. Sudah lebih bahagia tanpa seseorang ini. Mungkin kamu sudah punya pasangan baru. Atau kamu sudah memang ya walaupun misalnya jomblo atau tidak punya pasangan, kamu jauh lebih bahagia dibandingkan sama dia yang tertekan gitu loh dengan sikapnya. Kita lihat Angels Romance-nya seperti apa ya untuk deck nomor 1.
Oke, heart to heart conversation. Dia ingin bicara. Dia ingin didengarkan, ingin bicara. Very soon mungkin dia pengen ngajak kamu ketemuan, atau dia pengen berbuat sesuatu untuk kamu yang jelas untuk menarik perhatian kamu. Tapi kembali kepada kamu, aku tidak menyuruh kamu untuk memilih ya, tapi keputusan kan ada di tangan kamu. Ya. Keputusan ada di tangan kamu, dan di sini ada calling in your soulmate. Mungkin kamu ingin memanggil seseorang yang lebih tepat. Walaupun energi dia masih kayak ngikat kamu, kadang dia datang, kadang dia pergi, atau kamu ngerasa kayak dia kapan sih bisa benar-benar pergi gitu energinya, biar supaya kamu kayak nggak keikat banget sama energi dia. Karena memang ini kamu ngerasa sudah terlambat sih kedatangan orang ini, udah nggak layak untuk dikasih toleransi lagi menurut kamu. Tapi itu kembali ke pilihan kamu ya, kamu mau seperti apa gitu. Oke, itu deck nomor 1. Oke, ini kartu yang kedua. Kita lihat bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu di deck kedua ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu di deck kedua. Wow, berterbangan kartunya. Bagaimana perasaan dia sama kamu di deck kedua. Oke. Ada Eight of Pentacles. Ada The Devil. Ada Page of Cups. Ten of Swords. Four of Swords. Knight of Wands. Nine of Swords. Wow, swordnya banyak banget. The Fool. Two of Cups. Three of Pentacles. Oke. Karena ini perasaan dia ya sama kamu. Oke. Ini aku rasa hubungan yang cukup melelahkan banget. Kenapa? Karena ini terlalu banyak kecemasan, overthinking, kesedihan, berantemnya juga besar. Terus juga banyak banget perbedaan di antara kalian yang dimana saling menguatkan ego masing-masing dan ngerasa satu sama lain itu menjadi korban. Kamu merasa korban, dia merasa jadi korban gitu loh. Ngerti nggak? Kayak dia ngerasa kamu mengintimidasi dia. Nah, kamunya merasa kamu diintimidasi sama dia. Jadi kalian ini sama-sama ngerasa jadi korban dalam sebuah hubungan. Yang padahal kalau dibilang kalian berdua tuh nggak ngerti cara memperlakukan pasangan. Kamu merasa dijahatin, dia merasa dijahatin juga sama kamu gitu loh. Jadi kayak ada efek balas-balasan dendam gitu loh. Kayak lu kalau nyelingkuhin gue juga bisa. Nah ini nih nomor 2. Lu kalau begini gue juga bisa. Artinya apa? Hubungan ini cukup menyiksa kedua belah pihak. Bukan dia aja, bukan kamu aja. Jatuhnya hubungan ini ya tidak akan sudah negatif gitu loh. Jalannya sudah negatif dari awal. Karakter kalian ini kalau disatuin ya jatuhnya kayak balas-balasan dendam. Yang paling penting adalah kalau tidak memulai hubungan yang benar, ini akan berjalan seperti ini terus dan nggak akan tenang kamunya, dianya juga nggak akan tenang. Karena dua sisi dari kalian berdua itu sama-sama menyiksa satu sama lain, bukan menyamankan pasangan, tapi dua-dua sama-sama nyiksa. Kamu nyiksa dia, dia nyiksa kamu. Ya udah, ini hubungan mau kemana? Gitu loh. Jadi hubungan ini hanya menyedihkan aja, buat sedih aja, atau kayak buat tragedi aja, sebuah tragedi, berantem udah, dibaikan, berantem lagi udah gitu. Jadi kayak
sama-sama nyiksa sih sebenarnya, bukan cuman kamu yang merasa tersiksa, tapi dia juga merasa tersiksa sama sikapnya kamu. Jadi dua-dua ini tidak membuat lebih baik, malah saling menghancurkan satu sama lain nih hubungan. Nggak tahu kenapa ya. Ya contohnya kayak aku bilang, lu selingkuh, gue bisa selingkuh juga. Jadi balas-balesan untuk apa ini hubungan kalau kaliannya seperti itu, dijalanin untuk apa? Gitu loh. Kalau memang nggak ada kesabaran dalam menghadapi pasangan ya. Ini aku nggak bilang kesalahan kamu atau kesalahan dia, karena dua-duanya seperti itu. Kalian bersama tapi dua-duanya saling menghancurkan. Tuh, Five of Wands. Kalian berdua kompaknya. Aku ngerasa yang harusnya dihancurin itu masalahnya, bukan kaliannya. Dia ngancurin kamu, kamu ngancurin dia. Ya sama aja. Apa gunanya nih hubungan gitu loh. Tuh, jadi perasaan kalian ini untuk apa sebenarnya? Untuk dihancurin kah? Untuk sama-sama menghancurkan satu sama lain kah? Atau gimana? Bersama tapi saling menjatuhkan atau saling menghancurkan satu sama lain. Bukannya misalnya kamu membuat dia lebih nyaman sama kamu, membuat di saat misalnya dia stres soal uang, soal pekerjaan, kamu bisa membantu merilekskan pikirannya, bisa menenangkan. Ini enggak, malah kayak kamu malah menambah masalah, kamu malah marah-marah sama dia. Dia pun begitu, dia mungkin punya problem di luar, malah efeknya jadi ke kamu. Kamu mungkin dibiarkan, kamu mungkin diselingkuhi, kamu malah dikasarin. Dia mungkin sering mabuk-mabukan segala macem. Artinya apa? Ini hubungan yang saling menyakiti satu sama lain. Makanya ada energi di mana kamu merasa jadi korban, dia juga ngerasa jadi korban. Intisarinya adalah kalau kalian berdua sama-sama menghancurkan, ini gunanya apa? Nah, intinya sarannya di sini satu sama lain, atau enggak paling satu aja harus menghindar. Kalau enggak kamu yang keluar, dia yang keluar dari hubungan. Tapi kalau kalian sama-sama bertahan, mempertahankan hubungan dan begitu-gitu aja, artinya ya hubungan ini tuh sama-sama ya udah jalannya seperti ini, saling menyakiti. Jadi kalau nggak dimulai nih, ya aku bilang kalau nggak kamu yang keluar dari dia, dia yang keluar dari kamu untuk memulai hubungan baru atau sama siapapun selain orang ini. Nih ada kardus ya, semuanya disimpan, semuanya disudahi. Karena kalau nggak melangkah nih, hubungan ini akan ya begitu terus. Nggak bahagia nih mukanya. Mau misalnya dia juga udah kasar sama kamu, dia selingkuh, terus nanti kamu toleransi. Atau misalnya dia banyak bohong atau banyak memanfaatkan kamu lah. Terus nanti kamu balas lagi dengan hal yang sama. Ya intinya nggak ada ujungnya gitu loh. Isinya cuman balasan dendam doang. Lu bisa begini, gue juga bisa membuat lu begitu. Artinya kan ya udah kalian sama modelnya. Tapi bukan untuk mencintai, balas-balasan dendam, atau kayak lu bisa begini, gue bisa juga begitu. Sama-sama kayak membalas satu sama lain. Ya berarti sama-sama jahat kan gitu. Sama-sama mengintimidasi. Jadi jangan merasa kamu korban, dia juga jangan merasa korban. Kalian ini sama-sama pelaku intinya. Pelaku yang menyakiti si pelaku gitu loh. Ya. Jadi untuk apa hubungan ini kalau dipertahanin? Kalau sama-sama ya ibaratkan kamu nembak orang, ya nembak pakai pistol. Lu tembak orang, orang itu nembak kamu. Ya udah dua-duanya mati kan? Bukan cuma satu yang mati, tapi dua-duanya mati gitu loh. Artinya kalau nggak satu yang ngalah atau satu yang keluar, satu yang menyudahin hubungan, ini semua nggak akan kelar. Perjalanannya akan menyakiti satu sama lain terus. Berharap ada kerjasama
kok dia nggak kayak begini sih, kok dia nggak ngertiin aku. Dua-dua sama-sama pengen dimengerti tapi nyakitin gitu loh. Kamu pengen dimengerti, dianya pengen dimengerti. Yang pengertian siapa? Dua-dua pengen dimengerti. Yang mengerti siapa gitu loh. Yang mau ngerti siapa? Kamu nggak mau ngerti, dianya nggak mau ngerti. Maunya dimengerti doang. Gimana perasaan dia untuk di deck nomor 2? Ngerti ya maksud aku? Jadi kayak kalian berdua tuh sama-sama kayak saling tembak-menembak pakai pistol. Dua-dua pasti mati, nggak ada yang hidup. Jadi dua-dua ya saling menyakiti kan intinya. Two of Swords. Dan udah tahu sakit, nggak bisa memutuskan apa-apa. Nggak tahu mau bagaimana gitu loh. Mungkin alasan klasiknya biasanya klien aku paling kartanya cinta gitu loh. Ya karena cinta kak, udah bertahan aja. Mau dia gimana ya cinta namanya. Kan bego. Cinta tapi nggak bahagia, namanya cinta itu. Itu cinta tuh. Menyakiti itu namanya cinta. Itulah orang-orang yang butuh coaching, butuh leader, butuh psikologi supaya bisa belajar. Harus kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Dan di sini ada bottom of the deck ya, Queen of Cups, Six of Wands. Terus ada Queen of Wands. Nah, ini perasaan kamu ya seperti aku bilang, kamu pengennya di treatment dengan baik, tapi kamu nggak tahu cara mentreatment orang dengan baik. Kamu merasa kamu sudah memberikan kebahagiaan buat orang. Jadi saat ini tuh ya sekarang lu dong yang bahagiain gue, lu dong yang perhatian. Nah, ini nih. Dan mungkin juga ya kayak aku bilang, misalnya dia selingkuh, terus kamu dating sama orang lain. Kamu berharapnya dia bisa berubah, tapi enggak. Iya kalian bakal begitu-gitu terus, putus nyambung, balikan. Atau pisah, nanti pengen rujuk lagi. Udah tenang sedikit, ya udah gak berantem lagi, baikan. Udah begitu doang. Jadi kayak kamu melihat pasangan kamu cheating, melihat pasangan kamu selingkuh, ya udah gue juga bisa. Dua-dua sama-sama pengen mendominasi, mengatur pasangan, tapi nggak bisa diatur. Kalau dibilang punya rasa cinta, ada rasa cinta. Tapi ini butuh kayaknya buat kalian beberapa harusnya break up dulu, jeda. Nggak komunikasi, nggak ketemu lagi, nggak apapun. Kayaknya sendiri-sendiri dulu. Karena kalau ini diterusin ya udah, ini nggak akan ada pacaran. Misalnya kalau pacarannya panjang, tapi isinya nggak ada. Isinya cuman kayak lu bisa gini, yaudah gue gini. Lu selingkuh, oke gue selingkuh juga. Jadi ini hubungan apa? Coba deh. The Empress. Mungkin kayak kamu ngerasa bagi kalian yang sudah menikah, apalagi sudah menikah ya, ini berbahaya. Pernikahan kalian cuma saling menyakiti doang. Mungkin dipertahankan karena ada anak. Padahal ngerasanya nyesek banget. Jadi bertahannya karena anak atau karena sudah hamil atau apapun. Kalau klien aku yang bilang karena cinta, udah sering banget aku denger. Cinta tidak menyakiti. Cinta itu membahagiakan biasanya, bukan menyakiti. Mau itu menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, itu namanya bukan cinta sih. Itu namanya menghancurkan. Mau itu menghancurkan kamu ataupun dia, intinya kalian sama-sama menghancurkan satu sama lain. Makanya ya ini jalan tengahnya, kalau nggak kamu yang cari orang lain, dianya cari orang lain, udah hubungan ini selesai.
Kalau ini masih berkepanjangan, ya udah saling menghancurkan satu sama lain sih. Kamu dating sama orang lain, dia diam-diam selingkuh, ya kan sama aja. Ngapain kalian bersama gitu loh. Arti cinta itu gimana sebenarnya? Coba ditanya, kamu juga, diri kamu ditanya, diri dia juga ditanya, cinta itu sebenarnya apa sih? Kok kita saling nyakitin sih? Kamu selingkuh, aku selingkuh, terus kita ngapain sama-sama? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Gimana perasaan dia sama kamu di Angel's Romance? Jadi kamu berharap mendapatkan nih ada children. Mungkin kalian sudah punya anak atau yang sudah menikah ya, sudah punya anak. Jadi inginnya selalu dimengerti, tapi tidak mau dewasa dalam menyikapi permasalahan atau tidak mau mengerti pasangannya, dia maunya apa atau nggak suka soal apa. Nah, jangan kamu lakukan gitu loh. Di sini ada rekonsiliasi. Ada juga waiting for. This could be the one. Ya, kamu sebenarnya bisa mendapatkan partner yang seharusnya, yang sudah ready untuk lebih dewasa, untuk tahu cara mentreatment orang seperti apa, tidak seperti yang sekarang. Jadi worth waiting for, ya, worth waiting for. Kamu disuruh untuk nunggu, menunggu hal yang benar-benar apa ya, kayak dari Tuhannya kamu, supaya diberikan jalan bagaimana baiknya. Jadi jangan terlalu dipaksakan dalam situasi. Mungkin kamu nggak mau putus, nggak mau pisah hanya karena takut single, takut sendiri, takut dibilang jomblo, atau teman-teman kamu punya pasangan, kamu takut single, malu kalau single gitu loh. Padahal kamu punya pasangan juga gunanya nggak ada, hanya menyakiti, dan kalian sama-sama menyakiti satu sama lain, ya kan? Aku rasa kayak gini bukan cinta, tapi hanya untuk sosial gitu loh, untuk apa, dilihat orang kita punya pasangan, untuk dilihat orang supaya wah gue tetap punya pacar, punya pasangan, tapi dalamnya enggak, kita kayak sendiri dan menyakiti diri sendiri gitu loh. Ya, itu nomor 2. Oke, ini di deck nomor 3 ya. Bagaimana perasaan dia untuk kartu nomor 3? Bagaimana perasaan dia sama kamu di deck nomor 3? Kita lihat. Ada Ten of Cups. Ada Queen of Wands. The Chariot. Ada Death. Ada Queen of Pentacles. Two of Pentacles. The Wheel of Fortune. Five of Cups. Knight of Cups. Nine of Pentacles. Oke. Di sini bottom of the deck ada The Star, ada Four of Swords sama Queen of Swords. Oke, di balik kegarangannya kamu, di balik kecuekannya kamu, ada rasa sebenarnya memohon-mohon agar kamu dijodohkan sama dia. Agar kamu itu benar-benar bisa berjodoh dengan dia, ya. Tapi balik lagi, The Star ini emang benar-benar kayak
memohon ya, memohon supaya dia bisa berjodoh sama kamu, dia bisa happy ending sama kamu, atau kalian bisa happy ending. Saking kamu tegasnya, atau di sini kayak aku ngerasa kamu dan pasangan kamunya yang kasar, kamunya yang terlalu keras ya. Mungkin selama ini sudah sangat membawa hubungan ini terlalu lamban, terlalu lama juga ya. Mungkin hubungan yang sudah lama, atau kamu ngerasa ini lamban banget nih. Buat kalian yang lagi PDKT apalagi gitu kan, biasanya orang yang PDKT lama banget sih gue ditembak, apa orang cuma main-main doang, atau nggak mau cari pacar sih sebenarnya, atau cuman pengennya TTM doang gitu. Tapi kamu di sini berharap bahwasanya dia ini tidak menghindar atau menghilang di saat kamu sayang, di saat kamu cinta. Ya seperti ghosting itu ya. Tapi balik lagi sih, apakah memang kalian berjodoh atau tidak? Ya semuanya itu sama yang di atas gitu. Pasrahnya sama yang di atas, yang penting berdoa. Nah, aku ngerasanya ada beberapa kalian yang sudah sangat takut kalau misalnya nggak jadi sama ini orang. Kamu takut kalau kita itu nggak jadian. Misalnya kita udah deket sudah lama, tapi lu nggak jadiin gue jadi pacar lu misalnya. Nah kamu takutnya itu di saat kamu sudah baper tapi dia sama orang lain. Nah kamu takutnya seperti itu karena kamu di sini sudah punya rasa ya. Dan menurutku perasaannya dia gimana sekarang di saat nomor 3 ini ya, sekarang dia jauh lebih stabil, jauh lebih tahu apa yang dia mau, apa yang dia cari. Jadi kamu gak perlu terlalu mencemaskan orang ini. Karena di saat dia sudah lebih enak, mungkin pekerjaannya lebih jelas, penghasilannya juga lebih legowo, tidak ada kreditan, tidak ada cicilan, atau tidak ada beban-beban dalam hidup dia akan datang ke kamu. Dia akan cari kamu, dia akan membuat keputusan sama kamu. Karena selama ini mungkin ada masalah insecure dalam dirinya. Orang ini cukup kurang pede di saat dia mungkin tahu bahwasanya pekerjaannya, penghasilannya pada saat itu tidak stabil atau tidak seimbang dengan kamu. Tapi ketika sudah mengimbangi kamu, dia lebih pede, dia lebih tampil pede untuk muncul di hadapan kamu tuh ya insecure-nya hilang. Nah, saat ini dia lebih stabil untuk invest ke kamu. Perhatian, waktunya dia, mungkin ngajak ketemu, dating, segala macam. Dia jauh lebih pede, jauh lebih percaya diri untuk maju ke kamu dibandingkan kemarin. Mungkin kemarin sempat kayak menghilang dan kamu sangat takut nih dia hanya mengghosting kamu atau hanya cuman main-main doang. Tapi sekarang dia akan nyari kamu. Dia akan tetap untuk benar-benar buat keputusan kalau dia sudah tahu apa yang dia cari dan apa yang dia mau. Dan dia akan maju nih. Jadi kamu gak perlu terlalu mencemaskan orang ini sih. Santai aja, dia akan ngejar kamu. Gak perlu terlalu sedih, gak perlu terlalu takut dia menghilang. Kalau dia sudah lebih enak ya, biasanya tuh cowok ya. Cowok kalau misalnya ngerasa kamu lebih daripada dia, egonya atau wibawanya tuh ngerasa kayak kena aja. Walaupun kamu gak menghina atau menyindir kesusahan dia atau apapun, cowok tuh akan ngerasa terhina dengan sendirinya. Gak usah kan terhina, dia akan ngerasa tersindir. Ngerasa wibawanya tuh gak ada. Karena apa-apa mungkin kamu yang lebih, keuangan kamu yang lebih baik, pekerjaan kamu yang lebih baik. Tapi kalau dia udah lebih stabil, udah lebih nyaman, pekerjaannya juga lebih baik, atau misalnya jabatannya sudah seimbang sama kamu,
penghasilannya juga kayaknya setara sama kamu, dia lebih pede untuk maju, untuk tampil di depan kamu pun dia akan semangat gitu daripada kemarin. Jadi sekarang ini kamu nggak perlu terlalu mencemaskan yang sudah-sudah sih. Sekarang ini kalian dia berusaha untuk bisa menyeimbangkan energi kalian berdua. Di sini ada Two of Pentacles. Dia berusaha menyeimbangkan itu. Dalam segi apapun, misalnya pekerjaan kamu, dia berusaha untuk menyamakan situasi. Ya, jadi dia nggak mau merasa terintimidasi atau tidak mau merasa di bawah kamu. Jadi kalaupun bisa, setidaknya seimbang lah, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal apapun lah, sosial atau apapun, kalian bisa satu sama lain mengimbangi posisi itu. Dan kalau dibilang dia sayang sama kamu, iya, dia menginginkan kamu banget. Di sini ada Ten of Cups. Dia menginginkan kamu banget. Jadi kamu nggak usah ragu dan nggak usah terlalu mencemaskan dia takut pergi, takut menghindar segala macem. Mungkin dia menghindari kamu kemarin-kemarin karena dia tahu posisinya lagi nggak enak. Mungkin banyak beban dia waktu itu, tapi sekarang jauh lebih tenang, lebih adem, lebih sudah nyaman lah dengan posisi yang sekarang dalam kehidupan pekerjaan atau keuangannya. Jadi dia lebih tampil nyaman aja untuk deketin siapa yang dia mau. Dan menurut aku dia ada rasa suka sama kamu. Dan kalau kalian yang pacaran, mungkin dia ingin ngajak kamu, yuk, yaudah kita ready nih untuk nikah nih, kayaknya gue udah ready. Yuk, aku udah siap nih untuk berkeluarga, untuk punya anak, untuk nikahin kamu udah siap nih. Gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu mencemaskan sesuatu. Biasanya cowok tuh kalau dia jauh lebih nyaman, lebih udah posisinya udah lebih enak, nah dia akan muncul sendiri. Jadi nggak usah ketakutan dia akan meninggalkan sih. Tuh, kamu takut dia pergi atau kamu takut kecewa, takut ngerasa, apalagi nih yang PDKT nih ya, lagi pendekatan tuh kayak biasa cewek-cewek kan takut di ghosting. Nanti dia pergi lagi, Kak. Kebiasaannya gitu. Udah deket, ternyata dia cuman ghosting. Cuman basa-basi doang. Tuh, di sini dia pengen ketemu, atau bahkan kalian yang sudah lama tidak komunikasi, dia pengen reunian, pengen ketemu dan pengen memperlihatkan dirinya sekarang tuh seperti apa. Dan dia tahu dia bakal ngejar kamu karena di sini the lover. Dia masih punya rasa yang besar sama kamu sih. Ada Six of Swords. Dia punya rasa yang besar sama kamu. Walaupun di saat misalnya dia susah, kamu ninggalin dia, atau ya pernah mungkin mau dia ataupun kamu yang pernah ditinggalkan atau meninggalkan. Tapi sekarang dalam posisi dia yang lebih nyaman dan lebih pede, itu akan mempermudah dia untuk muncul di hadapan kamu. Dan lebih mudah untuk dia ngejar kamu kalau posisinya seperti ini. Mungkin kemarin-kemarin posisinya sangat-sangat, ya mungkin dalam situasi keuangan yang buruk. Mungkin dia dipecat dari pekerjaan atau bisnisnya lagi menurun. Jadi dia sulit untuk maju sama kamu. Tapi sekarang dengan perjalannya waktu ya, dengan berjalannya waktu ada Duel of Fortune. Ya udah, dengan seiring berjalannya waktu, kalau kita mau married ya udah kita nikah. Aku udah siap gitu. Aku udah siap. Walaupun kamu sempat ninggalin dia di saat susah, atau dia yang meninggalkan kamu di saat dia susah karena dia nggak mau tampil minus di hadapan kamu, itu dia. Artinya orang ini tidak mau menyusahkan kamu di saat dia bermasalah atau punya posisi yang gak enak. Di saat dia udah lebih enak, sudah lebih nyaman, dia akan muncul. Akan berusaha mengejar kamu dan mempertahankan kamu lagi. Dan buat kamu yang misalnya pacaran, dia lebih siap. Kalau mau nikah ya udah, aku udah ready nih gitu. Aku udah lebih stabil nih pekerjaan dan keuangan aku. Gitu. Kita lihat angels romance-nya. Ya, religious factor. Jadi dia udah mau ibadah, maksudnya
udah lebih kayak ke Tuhan. Sekarang ya aku kembalikan sama Tuhan dan kamu juga. Kalau kita jodoh, kita pasti akan sama-sama nih. Ada codependency. Dia juga punya ketergantungan sama kamu. Masih ngerasa kayak membutuhkan kamu sekali. Ada getting to know each other. Kalian akan mungkin ketemu lagi dan saling mengenal lagi satu sama lain. Dan mungkin perkenalan ini lebih dalam. Ada engagement. Oke? Si nomor 3 bener banget. Mungkin aja kalian akan siap untuk dinikahi. Atau dia sudah lebih siap untuk berkomitmen, sudah pengen punya pacar, sudah pengen punya istri, jadi dia sudah lebih ready dan very soon. Ini akan terjadi buat kalian. Selamat ya nomor 3. Oke, udah ketiga file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.